dari sejumlah titik keramaian yang akan digunakan. Ya, tentu saja itu berakibat ke sejumlah pengalihan jalan maupun juga ada sebagian jalan yang ditutup untuk sejumlah kegiatan. Seperti misalnya pemerintah Kota Solo akan menutup 7 jalan untuk Karnaval Budaya Grebek Sudiro pada Ahad pukul 2 siang besok sampai dengan selesai, di mana di Sub Solo bersama dengan Satlantas Polresta Solo sudah melakukan berbagai langkah antisipasi supaya tidak macet pada jam tersebut. Kadisub Kota Solo Ari Wibowo menjelaskan rute Karnaval Budaya Grebek Sudiro, yakni Bundaran Pasar Gede Solo, Jalan Jenderal Sudirman, kemudian Jalan Mayor Kusmanto, Jalan Kapten Mulyadi, Jalan RE Marta Dinata, kemudian Jalan Cut Nyadin, kemudian Jalan Insinyur Juanda, Jalan Urip Sumoharjo, kemudian Pasar Gede Solo. Titik kumpul atau daerah persiapan peserta kirap berada di kawasan Pasar Gede Solo. Dan lalu lintas akan dihentikan sementara atau dialihkan pada saat pelaksanaan kirap melalui Jalan Sultan Syahrir, Jalan Arifin, Jalan Ronggowarsito, dan Jalan Surya. Untuk lokasi pengunjung disiapkan nantinya menggunakan Benteng Fastenberg, Balai Kota Solo, dan Gedung Parkir Ketandan. Sejumlah sosialisasi dan juga pengalihan nantinya akan disiapkan dan masyarakat diminta untuk melakukan manajemen rute perjalanan bagi Anda yang akan melalui jalur tersebut supaya bisa memilih rute lain untuk menghindari kemacetan utamanya di kawasan Pasar Gede Solo. DPC PDI Perjuangan Kota Solo mengirimkan 1000 satgas untuk meramaikan kampanye akbar Ganjar Mahfud di Gelora Bung Karno pada Sabtu hari ini, tanggal 3 Februari 2024. Dengan menggunakan bis pada sejak Jumat kemarin, mereka berangkat bersama-sama dari kantor sementara DPC PDIP Solo di Pucang Sawit Jebres untuk ikut bergabung bersama para satgas PDIP jajaran pengurus DPC PDIP Solo, termasuk Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo yang akrab disapa Rudi. Ia dikonfirmasi ikut oleh Wakil Ketua DPC PDIP Solo Janjang Sumaryono Aji. Menurutnya Rudi ikut membersamai para satgas PDIP Solo menuju ke Jakarta. Hal senada juga disampaikan oleh Hersu Prabu, Ketua Bapilu DPC PDIP Solo, di mana ada ribuan orang yang dikonfirmasi akan berangkat untuk meramaikan kampanye akbar di GBK Jakarta. Serangkaian ini merupakan acara kampanye akbar Ganjar Mahfud bersama slang di GBK, kata Rudi. Ya, Solo menjadi satu-satunya perwakilan satgas tingkat DPC yang diminta ikut untuk akbel akbar di GBK. Sebab Satgas Solo sudah ikut pelatihan Satgas Cakrabuana, kalau yang lainnya Satgas tingkat DPD di Jawa Tengah. Oke. Masih dari Solo, selain Cawapres nomor 2 Gibran, Almas Sakibiru juga menggugat pakar hukum tata negara sekaligus bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana ke Pengadilan Negeri PN Banjarbaru. Almas menuntut tergugat membayar 500 miliar rupiah atas perbuatan melawan hukum. Dibenarkan oleh kuasa hukum Almas Sakibiru Arif Sahudi saat ditemui wartawan pada Jumat kemarin. Menurut Arif, gugatan yang dilayangkan Almas terdaftar pada 29 Januari. Sidang perdana akan digelar dijadwalkan pada 6 Februari secara online, dan gugatan terhadap Prof. Denny Indrayana di PN Banjarbaru. Gugatan dilayangkan lantaran kliennya tidak terima dengan pernyataan Denny yang beredar di media sosial. Namun Arif tidak menjelaskan secara rinci narasi pernyataan Denny yang dimaksud itu yang apa. Arif bakal membuka alasan kliennya mengajukan gugatan perdata secara rinci usai proses persidangan bergulir. Dalam permohonannya, Almas mempermasalahkan ucapan Denny soal putusan MK yang mengabulkan batasan gugatan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Salah satunya, Denny sempat memberikan pernyataan putusan MK itu ada indikasi kejahatan yang terencana dan terorganisir. Selain itu, Almas juga keberatan dengan penilaian Denny yang menyebut dirinya dan ayahnya yaitu Boyamin Saiman punya kedekatan dengan Presiden Jokowi, ayah dari Gibran Rakabuming Raka yang diuntungkan dengan putusan MK tersebut. Dalam gugatannya, Almas menyebut Denny tak pernah mampu membuktikan dan menyertakan dengan data, fakta maupun bukti pernyataannya. Untuk itu ia menuntut untuk membayar kerugian immaterial
setara dengan 500 miliar rupiah. Ya, memang sebelumnya ini ramai ya, si Almas Sakibiru ini sempat kemudian mengajukan gugatan wan prestasi terhadap wali kota Solo sekaligus calon wakil presiden nomor 2 Gibran Rakabuming Raka. Almas ini mengajukan gugatan lantaran merasa dirugikan Gibran senilai 10 juta rupiah. Nah, menurut kuasa hukumnya yaitu Arif Sahudi, si Almas ini mengajukan gugatan lantaran Gibran dianggap tidak menunjukkan itikat baik dengan mengucapkan terima kasih. Padahal Almas merupakan sosok penting yang membuka pintu selebar-lebarnya untuk Gibran maju sebagai capres dalam pemilu 2024. Oleh karena itu, Almas ini menuntut agar Gibran mengucapkan terima kasih. Salah satu caranya adalah dengan mengajukan gugatan perkara wan prestasi terkait dengan usia capres minimal capres-cawapres ke Mahkamah Konstitusi lalu. Ya, menurut Arif, kliennya meminta Gibran membayar 10 juta rupiah secara tunai untuk mengganti uang menyewa advokat selama proses persidangan di MK. Ya, disinggung soal Almas dan Gibran yang tidak saling mengenal, Arif mengatakan kliennya juga manusia biasa yang pengen dipuji dan diberikan ucapan terima kasih. Gugatan yang diajukan kliennya bakal membuat lebih dewasa dalam menggapai cita-cita dan impian masa depannya, katanya. Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan atau PCB, bantuan cadangan pemerintah berupa beras di gudang Bulog Teluan, Grogol, Sukoharjo, Kamis lalu. Jokowi sempat menyebut harga beras sedang melambung dan ini dirasakan hampir di semua belahan dunia akibat fenomena El Nino. Dirut Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan penyaluran bantuan pangan untuk periode Januari hingga Februari harus selesai pada bulan ini. Dalam kegiatannya, Jokowi sempat berdialog di hadapan 1.000 keluarga penerima manfaat dari 3 desa di Kecamatan Grogol, yakni Teluan, Pandean, dan juga Parangjoro. Selain Dirut Perum Bulog, Jokowi terlihat didampingi oleh PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, hingga Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Tak nampak Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang kerap mendampingi Presiden dalam persoalan bantuan sosial. Beralih ke informasi dari wilayah Karanganyar, pendengar, santunan untuk korban bencana alam. Santunan korban bencana alam di Kabupaten Karanganyar pada tahun anggaran 2024 belum jelas. Program yang berjalan di era Bupati Yuliatmon ini masih belum diputuskan apakah akan dilanjutkan ataukah tidak. Kalakhar atau Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Karanganyar, Hendro Prayitno, mengatakan program santunan untuk korban bencana alam masih dalam tahap konsultasi dengan inspektorat daerah. Saat berbincang dengan wartawan pada Jumat kemarin, pihaknya menyatakan belum ada keputusan, masih dianggarkan lagi tahun ini ataukah tidak, dan pihaknya baru konsultasi dengan inspektorat. Hendro mengatakan program santunan untuk korban bencana alam terakhir kali disalurkan di awal tahun anggaran 2023. Untuk itu pihaknya masih menunggu keputusan daripada pemerintah Kabupaten Karanganyar. Di tahun-tahun sebelumnya, Pemkab Karanganyar rutin memberikan santunan untuk korban bencana alam yang punya kerugian material seperti rumah rusak. Nantinya santunan akan diberikan berdasarkan kerusakan bangunan dengan kategori ringan, sedang, hingga berat. Nilai santunan pun beragam untuk kerusakan ringan antara 1 hingga 1,5 juta rupiah. Kemudian rusak sedang yaitu 3 juta rupiah dan rusak berat 5 juta rupiah. Sumber anggaran santunan berasal dari APBD Karanganyar. Selain korban dengan bangunan rusak, santunan juga diberikan biasanya bagi warga meninggal dunia karena bencana. Namun karena di tahun ini belum diputuskan, pihaknya masih belum bisa memberikan jaminan apakah bantuan ini akan diteruskan di tahun 2024. Dengan harga tiket masuk atau HTM objek wisata di daerah Wonogiri, seperti misalnya objek wisata Waduk Gajah Mungkur atau GM dan objek wisata lain yang dikelola pemerintah Kabupaten Wonogiri, seperti Pantai Klotok dan Pantai Sembuan, naik hingga 100% per Januari 2024 ini. Kenaikan harga tiket masuk lantaran wahana dan pelayanan di objek wisata bertambah. Kenaikan harga tiket dinilai tidak akan mengurangi kunjungan wisata di Kabupaten Wonogiri. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Objek Wisata Wonogiri, Pardianto, mengatakan hampir semua objek wisata yang dikelola pemerintah kabupaten harga tiketnya naik sampai dengan 100% per 1 Januari 2024 lalu. Untuk terbaru, tiket masuk objek wisata Waduk Gajah Mungkur Wonogiri per 1 Januari dibagi menjadi 2 kategori dari usia dan waktu kunjungan.
Untuk pengunjung dewasa di hari biasa Rp15.000 per tiket, sedangkan untuk kunjungan hari libur atau akhir pekan senilai Rp20.000 per tiket. Sementara untuk yang anak-anak ya, ini usia anak Rp10.000 per orang saat hari biasa, sementara pada hari libur senilai Rp15.000 per tiket. Sebelumnya, HTM Objek Wisata waktu Gajah Mungkur ini diterapkan flat, yaitu Rp10.000 per tiket pada semua hari dan semua usia kecuali pada saat lebaran saja. Baldianto mengatakan kenaikan HTM juga berlaku di semua objek wisata pantai wilayah Parangkupito, yakni Sembuan dan Klotok. Semula HTM di tempat wisata itu hanya Rp5.000 per orang, kini berubah menjadi Rp10.000 per tiket untuk orang dewasa pada hari biasa dan Rp15.000 per tiket pada hari Ahad. Ya, semoga ini berkesesuaian ya dengan sejumlah pertambahan fasilitas dan juga adanya upaya untuk revitalisasi dan juga mempercantik objek wisata di pemerintah Kabupaten Wonogiri. Kita ke informasi yang terakhir pendengar dari Sragen. Sebanyak 19 desa di kecamatan di Kabupaten Sragen endemis penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Dinkes Sragen menggerakkan seluruh kader kesehatan di 25 kecamatan untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN mencegah serangan DBD. Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit P2P Dinkes Sragen, Sri Subakti pada Jumat kemarin mengatakan 13 kecamatan yang punya desa endemis DBD antaranya ada Kalijambe, Lupuh, Masaran, Kedawung, dan Ngerampal, kemudian Karangmalang, Sragen, Sidoarjo, Tanon, Gemolong, Sumberlawang, Mondoan, dan juga Jenar. Dari sekian kecamatan, Sumberlawang menjadi kecamatan dengan desa endemis DBD terbanyak, ini Jati, Mojopuro, dan juga Ngargotirto. Kecamatan Gelawang ada 2 desa atau kelurahan endemis DBD, yakni Kelurahan Gemolong dan juga Desa Ngembat Padas. Kepala Dinas Sragen Udayanti Proborini akan mengumpulkan pengelola fasilitas kesehatan untuk melakukan antisipasi dan pencegahan DBD. Ya, kasus demam dan DBD paling banyak ada di Sumberlawang, Lupuh, Tanon, Tangen, dan juga Mondoan. Ini katanya merupakan siklus 5 tahunan karena 2019 lalu juga sempat tinggi. Udayanti juga menyurati sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen dan kantor Kemenak Sragen untuk sama-sama melakukan gerakan PSN di lingkungan masing-masing. Kasus kematian DBD di Sragen juga ada yang menimpa siswa SD, potensi penularan di sekolah juga memungkinkan sehingga sangat perlu untuk diantisipasi. Ya, dan kabar baiknya sejumlah upaya sudah dicoba untuk dilakukan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyakit di wilayah kesehatan Sragen, sehingga nantinya akan digerakkan seluruh kader kesehatan di 25 kecamatan untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN guna mencegah serangan demam berdarah. Nantinya sebanyak 19 desa di 13 kecamatan yang menjadi endemis penyakit demam berdarah akan dilakukan tindakan. Seperti sebelumnya pada Kamis lalu, petugas Puskesmas Ngerampal Sragen sudah melakukan fogging atau upaya pengasapan untuk membunuh nyamuk di lingkungan Dukuh Pilangsari RT 18 Desa Pilangsari Ngerampal Sragen karena dapat kasus demam berdarah atau DBD pada Kamis lalu. Dengar demikian sejumlah informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda dalam Info Seloraya di edisi Sabtu pagi ini. Semoga bisa bermanfaat. Kami akan segera kembali nanti di jam 8 waktu Indonesia bagian Barat dengan update berita lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Seloraya.